Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Siang ini panas-panas ya. Kita dikumpulkan di sini untuk belajar. Niatnya dari rumah? Dari sekolah mungkin? Apa? Niatnya ngapa Pak Reni? Pas ini niatnya mau belajar. Semoga niatan kita dicatat sebagai satu amal kebaikan. Dan nanti pulang kita itu membawa hasil. Orang yang sekedar hasilnya foto ya. Baik, teman-teman semua mohon izin saya memanggilnya teman-teman ya. Ya, teman-teman apa bunda-bunda? Teman-teman lebih enak. Ya, teman-teman mahasiswa. Ya, baik. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji terkait dengan implementasi penyelenggaraan PAUD HI di Satuan PAUD. Jadi kenapa judulnya itu ada di Satuan PAUD? Karena penyelenggaraan PAUD HI itu bisa di mana saja oleh siapa saja. Karena nanti itu integrasi dari berbagai pihak yang kemudian mendukung terpenuhinya kebutuhan esensial anak ya. Baik. Perkenalan, wis kenal kabeh oh. Belum. Ya, nama saya Bunda Fitri. Di lembaga ini saya sebagai kepala sekolah ya, pengelola PAUD. Dan saat ini sedang studi lanjut di UNES Prodi PAUD ya, S2. Itu saja ya. Nanti bisa di follow Instagramnya ya. Bisa di add ya Facebooknya ya. Nanti boleh di invite WA-nya. Nah, sekarang sebelum kita membahas lebih jauh tentang PAUD HI, nah kita butuh penyamaan persepsi dulu nih. PAUD HI yang jenengan pahami, dulu pernah saya melakukan survei kecil ya terkait dengan PAUD HI. Apa kepanjangan dari PAUD HI? Hampir dari 10 yang menjawab itu yang 8 tidak tepat gitu ya, atau kurang tepat, tetapi yang tepat 2 orang gitu. Nah, sama sekarang. PAUD HI apa? PAUD HI. Yang jawab siapa ya? Yang jawab peserta. Monggo siapa yang mau? Angkat tangan. Ayo toh, siapa? Bu Ani. Anak dini. Hah? Upaya pengembangan anak usia. Nah, singkatannya sih, apa singkatannya? PAUD HI itu singkatan dari apa? Ayo HI-nya holistik integratif. PAUD-nya? Pengembangan anak usia dini holistik integratif. Ya, Kabit Litbang ngerti nano. Pengembangan anak usia dini holistik integratif. Jadi bukan pendidikan ya. Karena nanti itu berkaitan dengan konsep ya. Jadi nanti biar nggak miskonsepsi. Kesalahan pemikiran konsep di awal itu nanti akan mempengaruhi kerja kita dalam menyelenggarakan PAUD HI. Jadi PAUD HI itu pengembangan ya, bukan pendidikan. Kalau diartikan pendidikan anak usia dini, maka nanti akan muncul satuan PAUD HI begitu. Jadi bukan kemudian PAUD HI itu menjadi satu program yang terintegrasi, tetapi dia menjadi satuan lembaga gitu ya. Sekarang kita mau menyamakan persepsi tadi. Pengertian sudah kita samakan dulu ya, konsepsinya sudah kita samakan. Nah sekarang persepsinya, kenapa kok kudu dilaksanakan PAUD HI di lembaga PAUD, di satuan PAUD? Nanti kalau misalnya kita mau membahas rujukan yuridis ya, landasan yuridisnya apa kan semuanya sudah tahu ya, bahwa PAUD HI itu ditetapkan oleh Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013. Nah,
sekarang kita di luar itu, menurut panjenengan saja, kenapa sih kita harus melaksanakan PAUD HI di lembaga, di satuan PAUD? Kenapa? Busol? Kenapa Bu? Ini masih mikir antara pengerjaan PAUD HI yang dulu dengan yang sekarang, pendidikan dengan pengembangan itu saya masih menarik. Cuman intinya gimana kok? Apakah sama konsep itu dengan yang dimaksud ini seperti itu? Oh iya, malah takon ini malah takon ya. Karena masih bingung. Ya, sebenarnya dari dulu, dari Perpres itu muncul, dari program itu pertama kali diluncurkan, itu memang bukan pendidikan P-nya itu, tapi pengembangan. Di Perpres itu PAUD HI itu bunyinya ya pengembangan anak usia dini holistik integratif ya. Nah, sekarang ora ado-ado sih. Ya mikir ado sithik ora apa-apa ya. Nah, tujuan pendidikan nasional kita menarik dari situ. Kenapa? Karena kita di Satuan PAUD itu melaksanakan proses pendidikan kan ya. Acuannya apa ya? Undang-undang Sisdiknas kan begitu. Di Undang-undang Sisdiknas itu ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasionalnya apa? Bahasa ini sajalah, apa? Yang nggak usah ini ya, nggak usah terstruktur begitu, yang simple, bahasa gampangnya begitu apa? Tujuan pendidikan nasional itu kan tujuan pendidikan, berarti yang dididik itu siapa? Anaknya. Anaknya mau dibentuk seperti apa? Kalau dalam Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, itu anaknya kan mau dibentuk sebagai anak yang beriman, bertakwa, terus apa meneh? Kreatif, apa meneh? Cerdas gitu ya. Berakhlak mulia gitu. Nah, itu tujuan pendidikan nasional. Kita mendidik anak-anak itu punya tujuan kan begitu. Sama juga ketika kemudian zaman itu berkembang, pasti kemudian anak-anak mempunyai tantangannya sendiri. Nah, saat ini di era industri berapa? 4.0, 5.0 mau. Iya, itu sosial 5.0. Kalau industrinya 4.0. Abadnya abad 21. Tantangan anak abad generasi abad 21 itu kan berbeda dengan tantangannya abad kita ya, generasinya kita. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan generasi anak-anak didik kita itu kan kita mengenal nih sudah kan banyak teori-teori, terus kita juga banyak sering ikut webinar gitu ya. Itu kan kompetensi anak abad 21 itu kita kenal dengan 4C itu ya, atau 4K. Apa wae? Ora usah urut ora apa-apa. Kreatif. Apa maning? Apalagi? Yang kritik itu apa namanya? Critical thinking. Terus Komunikatif. komunikasi. Terus collaboration. Kolaborasi ya. Bahasa Indonesia ini berarti kritis, komunikatif, terus kolaborasi, bisa berkolaborasi, terus kreatif. Nah, 4 itu kompetensi abad 21. Kita menyelenggarakan pendidikan juga dalam rangka membekali anak didik kita untuk mempunyai kompetensi itu. Ya. Nah, akeh banget kan juran sing pendidikan nasional we ono berakhlak mulia, beriman, bertakwa, ditambah lagi 4K, ditambah lagi sekarang profil anak usia dini Pancasila. Apa profilnya anak usia dini Pancasila gitu ya. Nah, dari semua ini kira-kira memungkinkan nggak sih kalau kemudian dilaksanakan 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, bahkan mungkin setahun pertemuan gitu? Angel loh, susah, bayangannya susah. Bayangkan panjenengan akan membentuk satu anak yang luar biasa gitu kan. Nah, makanya kemudian biar
agar anak didik kita itu mempunyai sesuai dengan harapan negara dalam menyelenggarakan pendidikan, itu layanan PAUD kita harus yang berkualitas. Lah ini yang sekarang lagi dikampanyekan nih sama Kemdikbud, PAUD berkualitas. Nah, ini nanti kemudian PAUD HI ada di dalamnya ya. Kita sepakat ya, PAUD kita harus berkualitas. Sepakat? Sepakat. Kudu sepakat, nek ora sepakat ya berarti Bali. Ya, harus sepakat. Ya bagaimanapun memang negara memberikan bantuan BOP, negara memberikan bantuan DAK fisik, negara memberikan bantuan APE kayak gitu ya, bantuan-bantuan, banyak bantuan yang bisa diakses itu dalam rangka untuk bagaimana sebuah satuan PAUD itu bisa melaksanakan layanan PAUD yang berkualitas. Makanya kemudian negara sudah ngelontorin dana bermiliar-miliar kok jenengan ngasih apa ke saya, kan begitu ibaratnya negara menagih gitu ya. Nah, negara itu hanya ingin layanan PAUD panjenengan itu berkualitas gitu. Nah, sekarang PAUD yang berkualitas itu mempunyai 4 elemen kunci. Nah, ini jenengan harus paham ya. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepala sekolah kaya ngopo gitu. Ya, bisa dilihat nih kepala sekolahnya yang mana nih. Ini yang di sini kepala sekolah kabeh ora? Tunggale orang yang kepala sekolah. Kepala sekolah itu mempunyai peran yang sangat besar. Dalam apa? Dalam memanajemen pengelolaan kelembagaan yang baik sehingga satuan PAUD itu bisa melaksanakan layanan yang berkualitas. Orameng kepala sekolah itu ada nama ditempel gitu ya, tempel nama. Wes kerjane yo sekolah mulang, habis mulang pulang, gajian gitu ya. Nggak mikir Pak ngunggahne gajine gurune kepiye, Pak nambahi apa gitu ya, kerannya rusak, kamar mandinya jebol bocor gitu ya. Terus dhuwure itu apa namanya sarprasnya itu banyak yang harus diperbaiki, orang mikir gitu ya, kok Pak ambruk ya ambruk gitu ya misalnya. Nggak seperti itu. APE-nya saya mau menggunakan apa, saya harus memusyawarahkan apa, saya mau pakai metode apa, mau pakai strategi pembelajaran yang seperti apa. Ini kepala sekolah kudu sinau. Bumi Hani sinau ora? Oh sinau terus. Alhamdulillah ya. Iya, tanggung jawab kepala sekolah itu cukup besar gitu ya. Jadi nek gajine luwih dhuwur ya aja meri. Ya. Iya, ujung tombak dan ujung tombok gitu ya. Nah itu, jadi ada 4. Yang pertama adalah kepemimpinan. Ini kebijakan dari kementerian juga menyampaikannya seperti ini ya. Jadi layanan PAUD yang berkualitas itu ada 4 elemen kunci yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajarannya. Dikatakan bahwa PAUD tersebut berkualitas ketika proses pembelajarannya berorientasi pada anak. Berorientasi pada anak itu tidak hanya kegiatan bermainnya ya teman-teman. Nanti itu rentetannya, buntutnya itu panjang dan lebar dan lama. Dari misalnya anak datang ya, bagaimana membuat tempat cuci tangan yang itu aksesibel buat anak, gampang dijangkau oleh anak, naruh mainan yang gampang dijangkau oleh anak, bikin tempat bak mandi, ngasih gayung juga gayung ya sesuai dengan anak, kayak gayung yang gede, mekot anaknya berabro, akhirnya bunda nggak bisa cebok sendiri gitu kan. Aku ganti baju. Mampir nih pasar Waleri nanti. Itu buntutnya panjang, berorientasi pada anak itu, sampai kemudian bagaimana menata APE luar, menata APE dalam, menata
invitasi bermain gitu ya. Dongo banget nanti. Memilihkan mainan-mainan media bermain gitu yang sesuai dengan usianya, tahapannya. Bocah jek 2 tahun dolanane iki roncane cilik kabeh gitu ya. Ukurannya monte-monte lah, sekali dironce anake mutung. Orang melebu-melebu pun ogah gitu ya. Nggak mau buat ber, mending dibuat ber gitu ya, diawur-awur gitu ya. Itu bukan salah anaknya, yang salah ya yang menyediakan mainannya gitu. Jadi memang proses pembelajaran berorientasi pada anak itu nanti buntutnya panjang. Itu tapi menjadi salah satu elemen kunci ketika PAUD kita itu memberikan layanan yang berkualitas. Kemudian nanti sampai ke tema-temanya, topik-topiknya kan begitu. Kemudian yang ketiga, elemen yang ketiga adalah orang tua. Orang tua ya. Orang tua ini hubungannya adalah bagaimana membangun kemitraan yang baik. Kita kroso banget ketika pandemi ini kan ya. Iya. Jadi memang PAUD itu tidak bisa berdiri sendiri. Pendidikan anak usia dini bukan satuan PAUD ya. Pendidikan anak usia dini itu nggak bisa kemudian hanya dilaksanakan di sebuah satuan PAUD. Tetapi banyak pihak yang harus nyangkuyung istilahnya yang harus bareng-bareng. Nah, kemitraan, membangun kemitraan yang baik dengan orang tua, kemudian nanti banyak kegiatannya ya. Itu bagian dari implementasi nanti PAUD-nya ke arahnya ke sana. Jadi PAUD yang berkualitas ketika PAUD tersebut bisa membangun kemitraan yang baik dengan orang tua. Nah, yang terakhir adalah terpenuhinya kebutuhan esensial anak itu yang kemudian larinya ke PAUD HI. Nah, makanya layanan PAUD yang berkualitas itu seharusnya dia melaksanakan layanan PAUD HI, melaksanakan program pengembangan anak usia dini holistik integratif. Lanjut ya. Nah, PAUD HI itu kan tadi bukan lembaga ya, bukan satuan, tetapi dia adalah program layanan. Apa yang dimaksud PAUD HI? PAUD HI adalah upaya pengembangan. Di sini ada pengembangan. Ini yang warna-warnanya berbeda berarti dia kata-kata kunci nanti yang perlu kita pahami lebih dalam. Pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial, itu penting. Nanti buntutnya soalnya juga panjang gitu ya. Jadi kita menguraikannya nanti panjang. Yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi. Ini definisi yang ada di Perpres ya. Perpres nomor 60 tahun 2013. Nah, upaya pengembangan berarti dia memang harus diupayakan, harus diusahakan. Ora kemudian kuwi wis dari perintah, dari instruksi ya, dari dinas pendidikan gitu ya. Itu enggak, kita di lembaga PAUD, di satuan PAUD harus mengupayakan, harus mau mengupayakan gitu. Kemudian untuk apa itu diupayakan? Untuk memenuhi kebutuhan esensial anak apa nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Yang beragam dan saling terkait secara simultan. Simultan itu berarti apa? Simultan mono cara mono. Wes sinau buku PAUD HI loh. Judulnya tok. Saka Pecalungan bawa ke Gringsing, bawa ke Limpung, balik lagi ke Pecalungan, sing diwaca judule.
Subah digawa tekan Batang, kayak meneh Subah tekan Gringsing, Bali meneh nek Subah urung rampung ya ning judul kok. Judulnya ngono. Iya. Ya. Pengakuan Jadi kita. simultan kuwi bareng-bareng dilakukannya bersamaan, misalnya makan bersama. Dalam kegiatan makan bersama itu kan kita melakukan kegiatan pengupayaan itu kan banyak yang diupayakan ya. Dari kita mengupayakan makanannya biar sehat, anak ben ora jajan, dikasih snack yang sehat, dikasih makan yang sehat sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang kan gitu. Nah, pada saat itu anak juga sekaligus diajari cuci tangan pakai sabun, PHBS, buang sampah di tempatnya, kayak gitu. Nah itu jadi dilakukannya itu bareng, semua kebutuhan esensial anak itu dikembangkan secara bersamaan. Kalau sistematis itu berarti kan tersistem. Nah, tersistem itu berarti teratur, terprogram. Jadi jenengan kalau kemudian ditanya sama asesor menyelenggarakan PAUD HI, ya programnya ada ya. Baru ning gone program tahunane ra ono, ning kurikulume ra ono, ning gone kaldike ra metu kan gitu. Nah itu ya adanya di sini berarti gitu ya. Belum dikeluarkan, belum ditokke. Pakai ilmu kebatinan, asesore kon maca dhewe ya. Nah, sistematis itu berarti itu terprogram, tersistem gitu ya. Jadi rapi, tertata. Biar nanti pada saat melaksanakan, yo kita juga enak gitu. Dari awal, dari perencanaan sampai evaluasi. Kemudian yang ketiga terintegrasi, makanya holistik integratif. Terintegrasi ini kan yang diintegrasi ki sapa? Terintegrasi itu ya semua nanti pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD HI itu diintegrasikan. Diintegrasikan di apa ya? Ya, disambung-sambung nah Iya. kita itu. Dihubungkan gitu ya. Tadi berperan di situ. Ya betul. Pinter ya. Barane. Nah ini kebutuhan esensial anak. Ada 5 kebutuhan esensial anak sesuai dengan ini juga ya apa konsensus anak tentang PBB tentang anak itu ya. Jadi termasuk hak anak. Guru PAUD itu ngerti ya anak itu maca konsensus punya PBB. Yang pertama adalah kebutuhan pendidikan, yang kedua pengasuhan, yang ketiga kesehatan gizi dan perawatan, dan keempat perlindungan, yang kelima adalah kesejahteraan. Kok ndak ono sejahtera barang kok PAUD menyelenggarakan wong lembaga PAUD-nya saja belum sejahtera gitu ya. Gurunya saja belum sejahtera kok memikirkan kesejahteraan anak. Yang seperti apa nanti yang akan diimplementasikan dalam penyelenggaraan PAUD HI? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi kita PAUD HI itu akan memenuhi 5 kebutuhan ini, gitu ya. 5 kebutuhan ini yang akan kita penuhi dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI. Siapa saja yang terlibat PAUD HI? Oke, banget, gitu ya. Banyak sekali dari dinas pendidikan karena ada pendidikannya, kan? Tadi kebutuhan esensial anak ada pendidikan. Dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas dukcapil, kependudukan dan catatan sipil, orang tuanya, ada tokoh masyarakatnya, BKKBN, oke banget, kepolisian, Pemdesnya atau pemerintah kecamatannya atau Pemkapnya. Kemudian ada organisasi mitra. Itu kita bisa bayangkan ya, itu mau membentuk satu anak yang generasi yang berkualitas, ternyata butuh banyak pihak yang dilibatkan.
ini tidak hanya kita bicara soal bapak dan ibunya siapa, gitu ya. Ya ini sebuah perenungan ya buat kita. Makanya kita itu butuh orang sekampung untuk membentuk satu orang anak menjadi seorang anak yang baik. Tapi kita hanya butuh satu orang untuk membentuk seorang anak menjadi anak yang tidak baik. Gitu ya. Jadi kalau kemudian kita itu harus memberikan parenting, memahamkan orang tua kayak gitu, itu ya memang harus seperti itu, karena ini PR besar buat kita gitu, karena kita butuh banyak untuk membentuk generasi yang berkualitas. Nah ini skema layanannya, kan tadi ada 5 ya, ada 5 kebutuhan esensial anak yang harus dipenuhi ketika menyelenggarakan PAUD HI. Yang pertama pendidikan berhubungannya sama apa sih gitu. Nah ini seperti itu, bisa dihubungkan dengan pihaknya ya, Disdikbud, ada kesehatan gizi dan perawatan dengan Dinkes, dengan puskesmas terdekat, dengan posyandu, kan seperti itu. Kemudian pengasuhan dengan orang tua, dengan tokoh masyarakat, dengan influencer. Kemudian ada perlindungan, kok ada kerjasama dengan kepolisian, dengan apa itu yang anak itu loh, KPAI, perlindungan anak ya. Itu juga bisa. Kemudian kesejahteraan itu nanti hubungannya sama Disdukcapil. Punya murid yang nggak punya akte? Saya tahun ini ada 2. Ada ya. 1 itu bisa nanti dibantu untuk menguruskan aktenya. Masalahnya tidak ada bapaknya. Nah terus kok bisa? Gue barang. Pak Adi jadi bisa. Ngomong teman ini males ngurus. Nah itu memang. Nah itu kan sebenarnya ada hak anak yang kemudian belum terpenuhi. Nah itu kita di Satuan PAUD harusnya itu berupaya untuk memenuhi itu. Nah, model penyelenggaraan PAUD HI ya. Iki metu iki ning nggone pretest. Kemarin ada yang japri saya soalnya, tanya ini model penyelenggaraan PAUD HI itu kayak apa saja gitu. Nah, model yang pertama ini layanannya tidak lengkap dan terpisah. Jadi nggak semua, nggak 5-nya dilaksanakan, enggak. Kadang gonyong deh. Ya mungkin ya. Terus terpisah-pisah. Orang kabeh ning sekolahan, orang sing ning sekolahan, orang sing ning posyandu, orang sing ning puskesmas gitu. Pelaksanaannya sesuai dengan dinasnya masing-masing gitu ya. Sesuai kepentingan ya. Kemudian yang kedua, tidak lengkap tetapi ada yang sudah terintegrasi. Tidak semua layanannya ada. Jadi ini ada pendidikan, kesehatan ada gitu ya, nutrisi itu gizi gitu kan. Ada kesehatan, dia nggak lengkap, cuman kesehatan ini parenting gitu ya. Jadi ini dilaksanakan di PAUD, terintegrasi di PAUD, tetapi kemudian nutrisinya di posyandunya nggak di situ. Gitu. Kemudian yang model 3 itu dia melakukan semua layanan lengkap, 5 kebutuhan esensial anak dilayani gitu ya. Dikembangkan berupaya untuk dipenuhi dan terintegrasi, tetapi masih terpisah. Contohnya begini. Model 3. Jadi dia melaksanakan kesehatannya dilaksanakan gitu. Jadi hampir kayak model yang 2 ini, misalnya yang di sini kesehatan dia melakukannya di puskesmas semuanya, tapi layanannya dilayani. Kalau yang ini kan tidak semua dilayani
diupayakan untuk dipenuhi gitu ya layanannya, tidak semuanya ada. Nah kalau ini semuanya ada tetapi terpisah-pisah. Kalau yang model 4 tidak lengkap ya, layanannya tidak lengkap tetapi terintegrasi dalam satu tempat, tapi tidak semuanya ada. Nah yang model 5 ini semuanya ada, parentingnya ono, pengukuran pemantauan kesehatan anak ada, terus nutrisi, gizi ya, pemenuhan gizi itu juga ada dan dilakukan di satu tempat. Tuh. Sing kepiye ya? Nanti kita refleksi. Kalau maksudnya gini, faktornya tidak apa-apa. Ya, misalnya di nganuan tanggapi dong. Jadi kalau di tempat saya penimbangan, pengukuran tinggi badan, Pemantauan kesehatannya di situ di PAUD. Karena BKB di situ. Parentingnya di PAUD. Kemudian semua BKB, BKR, posyandunya ada di PAUD di tanggal itu. Terus pemeriksaan ibu hamil juga ada di situ juga. Terus kalau misalnya anak yang usianya 5-6 tahun itu memang tidak terlayani di posyandunya. Padahal kan kalau yang sekarang itu ya, yang kartu yang kaya sekarang itu kan ada ya yang untuk 5-6, tapi kalau yang 5-6 itu enggak. Tapi kita udah kerjasama kalau misalnya posyandu saatnya pemantauan kesehatan itu semua anak itu nanti dikasih makanan tambahan yang sama dengan mereka yang ditimbang. Nah, tapi memang tidak diukur di situ, nanti bundanya yang mengukur. Bundanya sendiri melakukan penimbangan sendiri. Itulah itu saya di mana itu. Berarti kesehatan ada. Nutrisi kebutuhan gizi ada. Perlindungannya ada. Yang contoh yang di perlindungannya apa dari Nanti dicontohkan ya. Kita nanti akan membahas perlindungan anak. Kemudian kesejahteraannya ada. Jangan melakukan program terprogram ya, karena ada kata sistematis tadi ya di bawah itu terprogram. Jangan memang menyelenggarakan program misalnya yang kesejahteraan, nanti sebenarnya itu dibahasnya nanti ya. Itu misalnya tadi ya advokasi dokumen anak, dokumen kependudukan, barangkali belum punya akte gitu ya, itu terprogram dengan program Kanema gitu ya, advokasi anak misalnya begitu. Nah itu sudah muncul belum? Kalau belum berarti kan tidak semua layanan ada, tetapi dalam satu tempat terintegrasi, berarti model yang 4. Iya. Oh berarti itu nanti saya harus di programnya sudah tertulis ya, advokasi anak, cuma eksekusinya sih belum. Ya, nggak apa-apa. Eksekusinya belum, bingung. Eksekusinya juga kan tergantung anu porak bocah sing pada saat tahun ini itu punya akta apa enggak, mau ngurus KIA apa enggak, itu kan tergantung juga begitu ya. Nah, ini model penyelenggaraan PAUD HI. Ini sebenarnya kan PAUD HI itu lebih banyak dilaksanakan di PAUD non formal loh. Karena lebih mudah berhubungan dengan pemerintah desanya. Kayak gitu. Daripada yang PAUD formal ya. Nah, lalu strateginya mengimplementasikan penyelenggaraan PAUD HI itu seperti apa? Jadi ini strategi 2. Terlepas dari yang evaluasi, ada evaluasinya harusnya gitu ya. Tapi ini kita mencoba membahas yang 2 ini, yang tahap persiapan dan pelaksanaan. Persiapan nanti ketika kita akan melaksanakan program layanan PAUD HI di lembaga kita, di satuan PAUD kita, maka yang perlu dilakukan sebelum tahun pelajaran dimulai. Nah, iki kudu diimut-imut iki. Soalnya apa? Gurune loro, siji kepala sekolah, siji guru. Wis ngono, bar ngono sing siji gurune ora mangkat gitu ya. Kuwi lali ngerti-ngerti wis Agustus meneh gitu. KTS bene durung dadi. Kalbike meneh durung gitu ya. Nyonone batire. Nah, ini perlu nanti kita ingat-ingat ya, diingatkan bareng-bareng guys gitu. Jadi di persiapan ada identifikasi potensi lembaga. Memungkinkan nggak sih ketika kemudian layanan-layanan dari yang 5 itu dilaksanakan di sini? Kalau
memungkinkan yang mana yang menjadi prioritas. SDM-nya ada ora gitu, iso ora, punya kompetensi enggak gitu ya. Misalnya ngukur lingkar kepala gitu ya. Saya pernah melakukan pelatihan itu dengan Bu Rini ya, dokter spesialis anak, untuk belajar ngukur yang benar. Ngukur lingkar lengan yang benar, ngukur lingkar kepala yang benar. Kenapa? Jangan sampai kemudian kita itu malah yang salah mengisikan gitu ya. Nah, yang kemudian menjadikan kesimpulan dari pemantauan kesehatan anak itu anaknya kuwi stunting ngono. Ora wis jan. Itu sadis sekali itu gurunya ya. Jadi bisa menimbang dengan benar, mengukur tinggi badan dengan benar. Anaknya miring-miring itu wis diluruske wae ya, sing kene ra kakinya enggak ditempelin di tembok kan gitu. Selak susu Bun, bocah rewel, nangis gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti jenengan tahu kelemahan dari lembaga jenengan ketika jenengan mau melaksanakan semua layanan PAUD itu apa, kelebihannya apa, itu harus dipahami. Kemudian yang kedua, menentukan kebutuhan PAUD HI. Tadi kan ada 5 layanan ya. Di pendidikan ini butuhnya kita apa? Engko danane dari mana? Pak dilebokke RKAS sing sebelah ndi? Sing dinggo pengembangan standar yang mana? Standar pendidikan yang mana gitu. Nah, itu kita harus tahu. Kepala sekolah yang mumet gitu ya. Gak apa-apa, ini ada kepala-kepala sekolah. Nanti Bu Rizka silakan diingatkan kepala sekolahnya ya untuk melakukan analisis kebutuhan penyelenggaraan PAUD HI. Mbak Dwi aja anak saya, Mbak Dwi. Ya. Mbak Dwi sekarang penjenengan Bu gitu ya. Kemudian yang ketiga, menyusun rencana program. Nah, kita sudah tahu yang mau dilaksanakan. Kira-kira SDM-nya saya begini gitu ya. Saya kira memang kita melihat, tapi jangan sampai kemudian itu menjadi membatasi kita ya, lembaga kita untuk berkembang. Misalnya gini, halah Bu, wong duwene SDM yo loro tok, nek memang nyelenggarakan kelima layanan iki kepiye? Aku milih wis pendidikane baik. Gitu ya. Layanan pendidikannya tok gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita mengupayakan semaksimal yang kita mampu gitu ya. Nanti kenapa? Karena nanti bisa kemudian digabung-gabungkan, diintegrasikan, itu bisa nanti ya. Kemudian yang keempat, menyusun rencana anggaran. Ini penting ini. Rencana anggaran. Kan kebutuhannya apa tadi di pendidikan? Mau beli APE anyar, mau beli ini, mau ngecat, mau untuk perlindungan, mau dandani ini ya. Tempat cuci tangan, mau dandani kamar mandi misalnya seperti itu, mau dibenerin, mau diperbaiki, itu kan semuanya butuh biaya. Nah, nanti jangan bisa biayanya itu mau dari mana? Mau dari donatur, mau dari BOP, mau dari iurannya pendidik gitu ya, mau dari Pak Lurah, mau dari sumbernya. Jenengan nanti sudah bisa memperkirakan ketika jenengan membuat perencanaan di awal. Makanya perencanaan pengelolaan lembaga itu adalah separuh keberhasilan panjenengan mengelola lembaga. Kalau jenengan merencanakannya saja sudah gagal, ya siap-siap menerima kegagalan dalam pengelolaannya gitu. Kemudian yang kelima, berkoordinasi dengan pihak terkait. Aku kalau mau menyelenggarakan parenting, kira-kira saya bisa bekerja sama dengan pihak mana saja nih? BKB, oh iya bisa. Puskesmas, bisa. Ahli gizi, bisa. Kan gitu. Dokter anak itu jenengan bisa list. Makanya kalau jenengan punya perencanaan di awal, itu jenengan bisa tahu. Nanti evaluasinya lebih mudah. Kalau sambil jalan saja, mengalir saja, nanti evaluasinya sulit. Kenapa kemudian lembaga itu nggak bisa berkembang? Kan jenengan nggak bisa mengevaluasi sendiri. Capaian saya apa? Kekurangan saya apa, kelebihan saya apa, yang belum tercapai apa, kendalanya di mana.
ora iso wong setiap kegiatan mak bedunduk ujuk-ujuk gitu, sak senenge, sak jet, sak nyet gitu. Angel nanti. Kemudian yang keenam, sosialisasi program. Disosialisasikan programnya kemana? Ke gurunya, ke yayasannya, yang PKK dijak orang-orang pengurusnya, ke orang tua gitu ya, ke semua warga sekolah. Kalau misalnya punya TU, punya lengkap ya, duwe satpam, duwe TU, duwe cleaning service gitu ya. Amin gitu. Kemudian yang ketujuh, menyiapkan sarana dan prasarananya, dan yang terakhir menyiapkan administrasinya. Nah ini perlu juga, kenapa? Karena seperti pesannya itu ya, operator kabupaten tulis gitu ya, yang mau kita lakukan gitu. Lakukan apa yang kita tulis. Nah, sudah ditulis baru direncanakan kan gitu. Jadi mulai sekarang biasakan membuat perencanaan itu yang mau kita lakukan. Ojo cuman memenuhi kewajiban, menggugurkan kewajiban. Kon gawe KTSP menggugurkan kewajiban, kok pas wae jebule ning jerone isine lembagane KB Cahaya Bunda. Padahal ning arepe sampule KB Cut Nyadin. Konangan. Lembagane punyanya Bawang, alamatnya jebule padahal sampule wae gringsing gitu kan ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita mulailah, maksudnya membenahi. Kalau nggak mau dimulai dari sekarang, mau dimulai kapan gitu ya. Kita nggak akan pernah berkembang menjadi lebih baik kalau kita tidak merubah yang jelek-jelek gitu ya. Yang jelek-jelek dilakoni ya ora bakalan kita berkembang menjadi lebih baik. Itu di persiapan. Nanti bisa jenengan ini ya, tambahkan yang lain silahkan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Nah, melaksanakan kegiatan dengan mengacu pada rencana program. Di sini kan tadi sudah kita membuat rencana program. Ya udah itu sebagai acuan kita gitu. Kalau misalnya jenengan itu ning niki Pak Tuku tahun ini mau beli APE luar. Pas jalan-jalan ketemu APE sing apik. Padahal di rencananya jenengan itu nggak ada. Jenengan mau beli keranjang, mau beli bunga gitu ya. Ya Allah Bun, ini koyoke nggo dolanan anak-anak ki apik gitu ya. Dituku. Barang tekan sekolahan gitu ya, dana bantuan cair nggo nglironi gitu ya, kasih entek minus gitu ya. Jebule APE luarnya tidak bisa terbeli. Padahal rencananya tahun ini mau membeli. Nah, itulah fungsinya rencana. Membatasi kita, apa meneh kita itu emak-emak ya. Aku wis ngebut temenku tak tuku, ngono ora kena pokoknya ora kena bin. Iki koyone iki nek tak tukune tahun depan wis entek iki. Limited iki. Raungan. Nah, itu analisis kebutuhannya itu perlu diasah gitu ya. Nah, kemudian juga rencana program yang ada di sini nanti juga rencana program yang itu akan mengupayakan terpenuhinya 5 kebutuhan esensial anak tadi. Nah, sekarang kita kupas satu-satu. Dari yang ini ya, kita kupas. Nah, dari yang mana tadi? Nah, yang ini ya. Ada pendidikan, ini kita kupas satu-satu. Pendidikan. Di pendidikan itu tidak hanya stimulasi 6 aspek perkembangan, tetapi ada pendidikan kesehatan. Itu yang sekarang ya, yang di juknis kita yang terbaru. Itu ada pendidikan kesehatan. Nah, kemudian ada stimulasi aspek perkembangan. Kalau yang stimulasi aspek perkembangan pasti sudah dilaksanakan semua ya, bertahun-tahun kita sudah paham betul ini. Nah, untuk yang pendidikan kesehatan itu apa? Pendidikan kesehatan itu mengintegrasikan program-program peningkatan kesehatan anak ke dalam KTSP. Nah, ini sayangnya tahunnya itu setelah KTSP-nya ditanda
ya. Jadi iki nggo sinau kita bareng-bareng buat besok ya. Tapi kayaknya dirubah burine titik Bisa. kan orang iki ngarepe kan tanda tangan anak. Sudah dijilid Bun. Saya belum. Minyak kulit tak jilid. Udah murah maret masih Aku belum alhamdulillah. Nah, kena gesek Bu. ya nanti berarti bisa direvisi ya. Gitu. Jadi kita akan mengintegrasikan program-program peningkatan kesehatan anak dalam kurikulum dalam KTSP. Nah, itu munculnya di mana? Munculnya di kita memilih materi pembelajarannya. Kan ada itu nanti di juknisnya yang pendidikan kesehatan. Misalnya materi tentang BBS, materi yang cuci tangan itu, kemudian pengenalan, perlindungan, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Itu ada. Dan lain-lain gitu ya. Kemudian penjadwalan ini meliputi ya, jadi mengintegrasikan program kesehatan, peningkatan kesehatan anak itu ada di materi pembelajarannya. Ini kan nanti berhubungan sama prosem, RPPM, RPPHN gitu kan, nah muncul. Kemudian penjadwalan programnya, ono makan bersama anak itu ya, masuk dalam penjadwalan. Penimbangannya semuanya terjadwalkan. Ewodene ya Bang. Andai saja. Misalnya, andai saja ODN itu tidak terlaksana sesuai dengan yang kita jadwalkan, yuk, apa gitu. Ora usah dibaperi, ora usah ditangisi, ora usah galau. Nanti itu bagian dari evaluasi. Kita evaluasi. Oh ternyata kalau di bulan Agustus itu penimbangan nggak bisa di tanggal 15 soalnya Pak nyiapke lomba, Pak nyiapke iki, Pak nyiapke iki ngono kan. Nah, itu di evaluasi. Berarti nanti ganti kalau Agustus makan bersamanya diganti nih bisa di akhir bulan. Nah, makanya itulah gunanya ketika kita membuat perencanaan yang ditulis gitu ya. Nanti mengevaluasinya lebih mudah. Kemudian ada pembiasaan dari anak pertama, dari disambut gitu. Ini udah PTM semuanya ya. Udah. Kemudian ada SOP, ada bagaimana kita menyusun kegiatan, merencanakan kegiatan pembelajaran anak. Yang tadi kalau kita mau layanan PAUD kita berkualitas berarti berorientasi pada anak. Wis sing kaya ngopo? Yang sesuai dengan tahapan usianya anak yang seperti apa? Dikai puzzle, anaknya 2 tahun, puzzle 6 keping. Nah, uang gitu ya. Iya. Kalau anak 2 tahun puzzle-nya 2 keping, kalau enggak 1 keping sing gitu ya. Kalau misalnya mau dipas-pasin itu atau dolanan liyane apa ono to botol, di plek-plek botolnya gede gitu kan ya. Bukan mainan yang kecil-kecil gitu. Kalau yang kemudian wis 5 tahun 6 tahun enggak masalah gitu. Nah, itu tahunnya kita memperkirakan ini bocah iki bocah 3 tahun gitu ya, naik turun tangganya kon melompat ya, ayo loncat gitu ya, padahal harusnya masih satu-satu kan ya, satu dia ngikutin, satu kakinya ngikutin lagi kan begitu. Anak 2 tahun belum bisa naik tangganya sikil siji munggah dhuwure, nggak bisa, belum sampai tahapannya gitu. Nah itu gurunya harus tahu. Angel yo. Ora apal Bun itu 146 wis ora apal gitu ya. Dari KD 1 sampai 46 gitu ya. Munyer. Nah, kemudian tadi kan di pendidikan ada 2 ya. Yang pendidikan kesehatan dan stimulasi aspek perkembangan. Nah, ini kita sudah paham semua kalau yang ini. Ada agama moral, ada kognitif, fisik, motorik, bahasa, sosial, emosional, seni yang sekarang ada perbedaan gitu ya. Ada kabupaten yang sudah tidak menggunakan seni, tetapi tipe seni untuk sebelum ketok palu gitu ya. Tapi kalau itu yang peraturan apa standar layanan minimal apa ya? Itu kan sudah nggak memasukkan seni. 5 aspek. Tapi sementara kita masih pakai 6 aspek. Nah, yang kesehatan gizi dan perawatan itu meliputi apa wae yang bisa kita implementasikan di lembaga
DDTK atau DDTK. Terus ini toilet training dan PHBS. Jadi bunda semua jangan dibayangkan ya penyelenggaraan PAUD HI di PAUD kuwi sing muluk-muluk gitu ya. Tidak, kita ngajari bocah kuwi mandiri itu sudah bagian dari layanan PAUD HI gitu. Jadi coba kita mulai berpikirnya yang dekat dulu lah dengan kita, yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Ya. Terus ada makan bersama, pemantauan kesehatan anak itu jadi kan harus dilakukan apa ya? Iya. Berarti panjenengan sudah melakukan layanan kesehatan gizi dan perawatan. Pendidikan sudah, ya kan? Sudah ada 2 layanan di lembaga kita. Nah, biasanya di DTK ini yang kadang agak kadang kayak kita ini deh mesti disamakan dari DTK-nya kayak gimana, ya kan? ya, di DTK itu kadang ngenteni saka puskesmas. Nek puskesmas moro itu berarti di DTK. Nek puskesmasnya ora moro berarti ora ana di DTK, kan begitu. Padahal seharusnya guru PAUD, ada yang pernah ngikutin ini enggak sih diundang puskesmas kayak gitu? Kayak pelatihan gitu. Pelatihan PHBS. Ada PBS, terus apa mana? Aku kok pernah diundang. Kebanyakan kader posyandu yang diundang. Nah ya, iya, Tapi saya kader. kan belum pernah diundang. Ya, sebenarnya kita itu bisa kemudian jadi kan guru terlatih ya, guru PAUD terlatih itu bisa melakukan di DTK. Karena di DTK ini hanya kita melakukan hanya screening, tidak kemudian menganalisa, tidak kemudian memutuskan, gitu ya, memutuskan bahwa bocah iki hiperaktif, bocah iki Kurang gizi, misalnya stunting